Halo semua, perkenalkan nama saya Triwibawanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengupas sedikit mengenai salah satu strategi pemasaran. Seperti yang kita ketahui, untuk memasarkan sebuah produk, ada banyak cara dan strategi yang bisa dilakukan. Di era perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti saat ini, tentunya kita mengenal berbagai macam-macam strategi pemasaran. Nah, yang akan saya coba kupas kali ini adalah salah satu strategi pemasaran yang memang sudah berkembang cukup lama, tetapi tidak memasarkan secara face to face. Sebelum kita lebih jauh mengupas atau membahas mengenai apa itu telemarketing, mungkin sebaiknya kita coba mengenal dulu atau mengetahui dulu apa itu definisi dari telemarketing. Secara umum, telemarketing berasal dari kata tele berarti jarak dan marketing berarti pemasaran, yang didefinisikan sebagai suatu interaksi yang berusaha untuk menciptakan hubungan pertukaran. Definisi lain dalam konteks spesifik, telemarketing bisa didefinisikan sebagai penggunaan telepon secara sistematis untuk mencapai tujuan bisnis Anda, termasuk penggunaan telepon untuk tujuan-tujuan berikut, seperti riset pasar, menyusun database, layanan konsumen, penagihan utang. Jadi dapat disimpulkan bahwa telemarketing adalah satu proses pemasaran yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan telepon. Secara historis dimulai dengan pertama kali dipergunakannya telepon sebagai alat komunikasi penjualan yaitu pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1970, teknologi menjadi cukup canggih bagi pusat panggilan terpusat agar masuk akal secara ekonomi. Artinya fase ketiga atau fase ketiga itu pada tahun 1980 muncul istilah marketing dan dijadikan salah satu metode pemasaran. Pada tahun 1985 mulai berkembang agen telemarketing. Pada tahun 1990 telemarketing mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Pada tahun 1985 itu mulai berkembangnya agen telemarketing. Nah, di tahun 2000 ini bukan hanya di dunia tapi di Indonesia pun sudah mulai berkembang bisnis-bisnis sebagai agen telemarketing. Setiap negara mempunyai aturan atau regulasi yang sesuai dengan karakteristik serta undang-undang yang berlaku. Regulasi yang mengatur aktivitas telemarketing ini dibuat terkait dengan masalah data privasi warga negara serta perlindungan hak-hak konsumen. Di Indonesia, segala hal yang terkait dengan otoritas keuangan termasuk di dalamnya penawaran ataupun marketing dengan menggunakan teknologi komunikasi sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bahkan ada dua hal yang seperti mirip tapi sebetulnya berbeda, yaitu telemarketing dengan telesales. Terus apa yang dimaksud dengan telemarketing? Kalau telemarketing itu sebuah layanan yang menghasilkan interest untuk pelanggan, menciptakan peluang, memberikan informasi, mendapatkan feedback dari customer, membuat janji dan menghasilkan arahan yang penting melalui telepon. Telemarketing memiliki tugas untuk menciptakan prospek, membuat orang tahu tentang apa yang Anda tawarkan kepada customer. Nah, lalu apa bedanya dengan telesales? Nah, kalau telesales itu artinya sebuah layanan yang menjual produk atau jasa secara langsung kepada pelanggan melalui telepon. Kegiatan yang dilakukan oleh telesales yaitu mengkonversi peluang-peluang dari pelanggan atau calon pelanggan untuk bisnis Anda. Nah, artinya skill apa aja sih kira-kira yang harus dimiliki oleh seorang telemarketer? Nah, 5 skill yang harus dimiliki oleh seorang agen telemarketing atau telemarketer. Satu, dia bisa berbicara dengan jelas. Dua, memiliki nada suara serta artikulasi yang baik. Tiga, cukup bersahabat dengan pelanggan. Empat, memiliki perbendaharaan kata yang luas dengan baik. Lima, memiliki pengetahuan yang luas tentang produk yang ditawarkan. Dalam telemarketing itu ada dua istilah penting. Yang pertama, outbound telemarketing, dan yang kedua adalah inbound telemarketing. Lalu apa yang dimaksud dengan outbound telemarketing? Outbound telemarketing adalah satu proses menawarkan produk yang dilakukan, atau beginilah simpelnya, outbound telemarketing adalah proses agent-agent atau telemarketer itu mengontak atau menelpon atau menghubungi para calon pelanggan untuk menawarkan produk baru atau menginformasikan produk. Nah,
Sementara inbound telemarketing adalah proses di mana para agent atau para telemarketer ini menunggu ditelepon oleh calon pelanggan. Kenapa demikian? Karena biasanya ini terkait dari bagian proses periklanan yang dibuat oleh perusahaan untuk sebuah produk. Misalkan anggaplah produk A mengiklankan di televisi mengenai produk tersebut secara jelas dan detail, dan untuk pemesanan biasanya mencantumkan nomor telepon. Nah, makanya ini akan menjadi tugasnya oleh agen-agen inbound telemarketing, bukan outbound telemarketing kategorinya. Karena apa? Menunggu di telepon. Nah, berbeda dengan outbound. Kalau outbound telemarketing adalah proses agent atau para telemarketer mengontak atau menelpon dari uh, kantor ataupun dari tempat bekerja. Jadi simpelnya outbound telemarketing itu menelpon, kalau inbound telemarketing itu ditelepon. 5 SOP dasar telemarketing. Pertama, memberi salam. Kedua, menanyakan informasi dasar tentang pelanggan. Ketiga, bertanya singkat, jelas, dan padat. Keempat, durasi telepon harus singkat. 5. Wajib memahami produk dengan baik. Kelebihan telemarketing: menyediakan tempat di mana Anda dapat dengan mudah berinteraksi. Sangat mudah bagi calon pelanggan menemukan orang yang tepat untuk diajak bicara. Lebih hemat biaya dibanding penjualan langsung. Hasil yang sangat terukur. Meningkatkan efisiensi. Alat yang hebat untuk meningkatkan hubungan dan menjaga kontak dengan pelanggan. Terakhir, membuat mudah untuk memperluas wilayah penjualan. Kekurangan telemarketing: semakin banyak orang yang merasa tidak nyaman, terlalu mudah diaplikasikan pada banyak bisnis, maraknya agen telemarketing, biaya bisa sangat mahal, adanya regulasi yang mengatur tentang kebijakan privasi dan perlindungan pelanggan. Nah, itu aja mengenai pemaparan mengenai telemarketing. Tidak banyak, tentunya ini masih banyak kurangnya, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, tapi paling tidak saya menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya pahami. Mungkin terakhir sebagai penutup, menyapa pelanggan dengan ramah membuka 1000 peluang, menyapa pelanggan dengan profesional membuka 1.000.000 peluang, mempertahankan pelanggan dengan layanan maksimal memberikan energi 1000 tahun untuk kehidupan yang akan datang. Akhir kata, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.